Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Di sini saya Angelika Perina dari Prodi Manajemen Resort dan Leisure dengan NIM 2100887, Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Bapak Suka Prayanta Pandia SPD MPvis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi intisari yang dapat saya jabarkan mulai dari setelah UTS. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi intisari dari Purpose Driven Life Part 5-6. Yang pertama, Anda dibentuk menjadi keluarga Allah. Ini terdapat dari Yohanes 15 ayat 15. Alkitab adalah kisah tentang Tuhan membangun sebuah keluarga yang akan mengasihinya, menghormatinya, dan memerintah bersama Dia untuk selama-lamanya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Selanjutnya, apa itu manfaat menjadi anggota keluarga Allah? Di sini dapat kita lihat Perjanjian Baru memberikan tekanan pada warisan kita yang berharga. Dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dan ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 19. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Allah itu sebenarnya sudah memenuhi segala keperluan dan menurut kekayaan dan kemuliaannya, dan salah satu contoh dari kisah ini adalah kisah Abraham, Yusuf, Daud yang dapat kita lihat bahwa mereka sangat percaya dan menjadi anggota keluarga Allah dan seluruh kehidupannya dipenuhi oleh Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lalu apakah yang ada dalam warisan Allah? Yang pertama, kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita akan diubah sama sekali untuk menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, kita akan dibebaskan dari segala rasa sakit, kematian, dan penderitaan. Lalu selanjutnya, hidup adalah tentang kasih. Karena Tuhan adalah kasih, pelajaran yang paling penting di dunia adalah bagaimana mengasihi. Dalam mengasihilah kita paling serupa dengannya. Jadi kasih adalah fondasi setiap perintah yang diberikannya kepada kita. Lalu mengapa hubungan harus mempunyai kasih di atas segalanya? Yang pertama, karena hidup tanpa kasih sebenarnya tidak berharga. Yang kedua, karena kasih akan kekal selama-lamanya. Yang ketiga, karena kasih kita akan dievaluasi berdasarkan kasih kita. Selanjutnya, menjadi anggota tubuh Kristus. Mengikut Kristus termasuk menjadi anggota, bukan hanya percaya. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Bagi Paulus, menjadi anggota gereja berarti menjadi organ vital suatu tubuh yang hidup, yang tidak tergantikan, saling terkait dengan bagian tubuh Kristus. Gereja adalah suatu tubuh, bukan bangunan. Suatu organisme, bukan organisasi. Lalu, mengapa Anda memerlukan keluarga gereja? Yang pertama, keluarga gereja menunjukkan bahwa Anda seorang percaya yang sejati. Yang kedua, keluarga gereja menggerakkan Anda keluar dari isolasi pementingan diri sendiri. Yang ketiga, keluarga gereja membangun Anda mengembangkan otot rohani. Dan yang terakhir, tubuh Kristus memerlukan Anda. Lalu selanjutnya, Roh Allah bekerja dalam diri kita. Maaf, ini sudah terlewat. Baik, selanjutnya Roh Allah bekerja dalam diri kita.
Ini terdapat dalam Filipi 2 ayat 13. Keserupaan dengan Kristus tidak dihasilkan dengan meniru, tetapi dengan ditinggali roh. Kita mengizinkan Kristus untuk hidup melalui kita. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus. Lalu Tuhan memakai firman, umat, dan situasinya untuk membentuk kita. Lalu kita menjadi serupa dengan Kristus adalah proses bertumbuh yang lama dan perlahan. Baik, kita akan masuk materi yang kedua, yaitu tentang Imago Dei. Imago Dei ini kepanjangan dari Image of God. Di sini saya telah merangkum beberapa materi besarnya. Yang pertama, pendahuluan. Manusia adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Lalu apa sih arti Imago Dei itu? Imago Dei artinya adalah manusia adalah ciptaan, dan hanya manusialah yang segambar dengan Allah. Lalu selanjutnya, menurut Darwin, manusia adalah spesies Homo sapiens. Dan menurut Darwin juga, evolusi adalah seleksi alam, dan manusia berasal dari kera. Melalui teori evolusi, manusia itu dilihat dari 4 cara atau 4 ciri-cirinya. Yang pertama, melalui ukuran otaknya. Yang kedua, melalui kemampuannya menggunakan alat-alat. Yang ketiga, melalui pertumbuhan gigi. Lalu yang terakhir, melalui kemampuan untuk berjalan. Selanjutnya tentang Kejadian 1 ayat 26-28 yang berisi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Selanjutnya pada ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Selanjutnya mungkin kita tidak sama persis dengan orang lain, namun ada sesuatu yang kita ikuti dari orang tua kita. Nah, ini bisa kita lihat dari gen ya. Kita pernah belajar biologi dan memang ada gen yang diturunkan dari orang tua ke anak. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 27-28, kata diciptakan itu dan gambar diulang sebanyak 3 kali. Yang pertama, pada kalimat let us make man in your image. Yang kedua, kata Ibrani untuk Allah yaitu Elohim, yang artinya 3 pribadi dalam satu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu yang terakhir, jadi jika manusia diciptakan dalam gambar Allah, maka kita juga diciptakan mengikuti ketritunggalannya. Lalu bagaimana manusia menjadi makhluk hidup? Di sini dapat kita lihat, saya sudah merangkumnya menjadi 4. Yang pertama, rencana Allah, yakni Allah memutuskan untuk membuat manusia. Yang kedua, Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Yang ketiga, lalu Allah menghembuskan nafas kehidupan. Dan yang keempat, hasilnya manusia hidup. Dan itu adalah kita sekarang. Selanjutnya, pandangan Alkitab tentang manusia, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, manusia itu terdiri dari tubuh. Tubuh itu terdiri dari darah, jantung, daging, otot, rambut yang akan kembali ke tanah saat kita mati nanti. Yang kedua,
manusia itu terdiri dari jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa adalah bagian dari emosi, seperti senang, sedih, dan kecewa. Lalu yang ketiga, manusia itu terdiri dari roh. Apa itu roh? Roh adalah bagian yang akan diadili oleh Allah, yang menentukan manusia masuk surga atau neraka saat meninggal nanti. Lalu materi selanjutnya, tujuan hidup manusia. Apa sih tujuan hidup kita sebagai manusia? Nah, di sini saya udah merangkumnya menjadi 3. Yang pertama, manusia diciptakan untuk mengelola dan merawat ciptaan Tuhan. Lalu yang kedua, manusia diberi tugas mematuhi dan turut pada perintah Allah. Yang ketiga, manusia diciptakan dengan tujuan untuk bertambah secara jumlah. Lalu terdapat pula kekhasan manusia itu. Apa sih kekhasan kita sebagai manusia? Manusialah yang memiliki koneksi langsung dengan Allah, dan manusia jadi representatif Allah pada ciptaan yang lain. Di sini saya sudah merangkum kekhasan manusia. Yang pertama, manusia itu pasti memiliki intelijen. Yang kedua, manusia memiliki bahasa. Entah itu bahasa tradisional, atau modern, atau bahasa luar negeri. Mereka dapat berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa itu. Lalu yang tiga, manusia memiliki kesadaran moral. Yang keempat, manusia mempunyai kreativitas. Dan yang terakhir, manusia memiliki emosi. Nah, dari kekhasan manusia itu, Allah menginginkan manusia menikmati kebersamaan dengan Allah. Selanjutnya mengenai karakter Kristiani yang merupakan tugas ketiga, dan sini saya sudah merangkum materi intisarinya. Yang pertama, pengakuan Yesus. Ini terdapat dari Yohanes 13 ayat 13. Tertulis bahwa, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada yang berani mengucap demikian. Hanya Yesuslah yang berani. Dan kita dapat percaya melalui kata-kata itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekaligus Yesus adalah guru. Selanjutnya Allah mengorbankan Yesus karena ada kasih-Nya kepada kita. Dan Allah berharap kita beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini juga terdapat quotes, don't worry about your reputation. That's what people think about you. Worry about your character because that is what you are. Di sini dapat kita ketahui bahwa seringkali kita sangat mementingkan reputasi hingga mengorbankan sesuatu supaya reputasi kita baik. Namun reputasi hanyalah apa yang dilihat orang. Sedangkan yang penting adalah karakter. Lalu selanjutnya, firman Tuhan ingatkan tentang pentingnya karakter. Di sini terdapat yang pertama dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lalu selanjutnya di ayat 3 Yohanes 1 ayat 4 tertulis bahwa bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Lalu ayat yang ketiga terdapat di Filipi 4 ayat 5. Hendaklah bagi kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, selanjutnya firman Tuhan ingatkan tentang pentingnya karakter. Ini terdapat di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan di sini terdapat dua faktor yang membentuk karakter kita sebagai manusia. Yang pertama, faktor eksternal yang membentuk karakter. Itu bisa kita dapat dari teman, dari keluarga, dari guru, dari GSM, dari pendeta, dari abang kakak PA, dan idola yang biasanya sangat mempengaruhi kita. Lalu dari faktor internal yang membentuk karakter kita, yaitu cara pandang atau mindset, tujuan, dan keyakinan hidup. Selanjutnya, bagaimana caranya kita membangun karakter Kristiani? Ini terdapat di ayat 4, Amsal 27 ayat 9. Berisi tentang seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, bagaimana sih kita cara membangun karakter Kristiani kita? Melalui ayat yang tadi kita dapat mengetahui bahwa sering dibutuhkan keberanian karena harus berani tampil beda. Berani membayar harga karena kita diutus ke dunia yang memiliki ukuran keberhasilan materi. Lalu cara yang kedua adalah berserah kepada kedaulatan Allah. Lalu selanjutnya materi tentang cara membangun karakter. Apa sih karakter itu? Karakter adalah pilar dan kekuatan dalam hidup. Lalu bagaimana cara-cara kita dapat membangun karakter? Yang pertama, memaksimalkan potensi diri. Yang kedua, pertumbuhan rohani. Yang ketiga, dapat menolong orang lain sesuai dengan hukum kasih Allah dan sesama. Lalu yang keempat, memperkuat atau memperkaya hubungan dengan orang lain. Lalu yang kelima, menciptakan suasana yang menyenangkan. Lalu di sini saya akan menceritakan tentang resume film Facing the Giant yang saat itu sudah saya resume. Sini saya akan bacakan. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pelatih American football di SMA Shiloh Eagles bernama Grant Taylor. Selama 6 tahun sebagai pelatih, sekolah Shiloh Eagles belum pernah memenangkan kompetisi. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir selalu berakhir dengan kekalahan. Tidak adanya prestasi yang disumbangkan menyebabkan pihak sekolah mulai meragukan kemampuan melatihnya dan ingin menggantikan posisinya dengan orang lain atau memecat pelatih ini. Selain itu, dia juga mengalami berbagai masalah dalam hidupnya. Mulai dari mobil yang sering mogok karena sudah terlalu tua, gaji yang pas-pasan untuk mencukupi hidupnya dan istri, karir kepelatihannya yang terancam berakhir, dan yang paling menyakitkan, keluarganya divonis sulit memiliki anak oleh dokter. Di tengah-tengah keputusannya dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup, Grant Taylor bertemu dengan seorang lelaki tua yang sering datang ke loker sekolah dan berdoa di sana. Pertemuan Grant dengan lelaki tua tersebut mengingatkan Grant pentingnya makna kehidupan dan keyakinan kepada kekuatan Tuhan. Grant kemudian sadar dan menyerahkan kembali dirinya kepada Tuhan. Grant kembali kepada imannya, dia sering berdoa dan memuji Tuhan, dan dia juga mengajak anak didiknya untuk berdoa selalu. Dengan keyakinan dan iman yang teguh, Grant menetapkan visi dan misi tim football yang dilatihnya adalah untuk mengagungkan Tuhan. Mulai dari saat itu, perlahan timnya mulai bangkit. Grant selalu memotivasi dan menyemangati anak didiknya. Hingga di suatu adegan, Brock, salah satu anak didiknya yang bertubuh gemuk, diminta berjalan merangkak dengan menggendong seorang teman di punggungnya sejauh 50 yard. Seluruh temannya tidak yakin Brock mampu melakukannya. Lalu Grant menutup mata Brock
dengan kain dan memintanya terus melangkah ke depan di saat tenaga Brock menipis. Grant memotivasinya untuk terus melangkah. Dia berkata, "Don't quit, keep going, don't quit, do your best, give everything you got." Lalu tanpa disangka, Brock mampu melakukannya. Semua orang yang melihatnya tertegun. Pada adegan ini, Grant mampu menunjukkan pada tim bahwa mereka mampu melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pengaruh positif yang diciptakan Grant mampu membuat anggota tim yang semula nakal dan tidak berprestasi menjadi siswa yang semangat belajar dan berprestasi di kelas. Membuat guru-guru heran. Bahkan Grant mampu membuat salah satu anggotanya insaf, yang dulunya sering membangkang ayahnya, kembali menghormati dan menghargai ayahnya. Berkat segala perjuangannya, mereka mampu memenangkan banyak lomba, bahkan mampu menembus babak playoff. Walaupun pada pertandingan selanjutnya kalah, namun mereka yakin dan tidak goyah pada penyertaan Tuhan. Mereka dapat melanjutkan perlombaan dikarenakan ada kesalahan yang dilakukan tim sebelumnya yang mengalahkan dia. Lalu pada pertandingan terakhir mereka dihadapkan oleh tim Giant, yang dimana tim Giant ini selalu unggul dalam 3 kali lebih kuat dari tim mereka. Namun mereka yakin bahwa God, if we win, will praise you. If we lose, will praise you. Ternyata keajaiban Tuhan terjadi. Tim mereka menang di akhir tendangan David yang merupakan cadangan dan tidak berpengalaman, namun berhasil menendang bola melewati gawang dan mencetak skor akhir kemenangan bagi timnya. Lalu akhirnya untuk pertama kalinya kepelatihan Grant Taylor di SMA Shiloh berhasil memenangkan kejuaraan. Selain itu keluarga Grant juga mendapat anugerah, yaitu kehamilan istrinya, dan dari situ ia mendapat kenaikan gaji. Dan pada akhirnya film ini berakhir dengan bahagia. Baik, selanjutnya materi buah roh dan menjadi Kristen yang taat kepada Allah dan firman-Nya. Ini merupakan materi keempat yang akan saya jelaskan di materi intisari setelah tes ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu buah-buah roh. Dan ini terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa sih buah-buah roh? Yang pertama, buah roh ialah kasih. Yang kedua, buah roh adalah sukacita. Yang ketiga, buah roh adalah damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Selanjutnya dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Lalu apa yang dapat kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, Roh Kudus adalah jaminan dari Yesus Kristus. Yang kedua, orang percaya akan dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Selanjutnya dalam Roma 9 ayat 10 tertulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Nah, di sini hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, ketika kita percaya kepada Yesus, di sanalah kita diberi jaminan keselamatan oleh Allah. Yang kedua, ketika kita sudah dimateraikan oleh Tuhan, itulah titik awal kita atau lahir baru, dan mulailah ada buah dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Lalu selanjutnya dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, dari ayat ini hal yang dapat kita ambil, yakni ketika kita mengikuti Roh, maka apa yang Roh kehendaki, disitulah terjadi pertumbuhan karakter. Selanjutnya kasih. Materi kasih ini kita dapat ambil dari Matius 22 ayat 36 sampai 39. Berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kita juga dapat melihat kasih dari 1 Korintus 13 ayat 4 berbunyi, kasih itu besar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Di sini, dari kedua ayat ini kita dapat mengambil bahwa seorang yang memiliki kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seseorang yang memiliki kasih melakukan perintah kasih dan tidak mudah, tapi percayalah bahwa Roh Kudus akan menguatkan kita. Lalu ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Buah roh yang kedua yakni sukacita. Di sini ayat yang kita ambil yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28 berbunyi. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Buah roh yang ketiga, yakni damai sejahtera. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27 berisi, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lalu terdapat pula di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu buah roh yang keempat yakni kesabaran. Ini tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 4. Berisi sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Buah roh yang kelima, yakni kemurahan, di mana ini tertulis di Matius 5 ayat 7. Berisi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Lalu yang keenam,
Buah roh yang keenam adalah kebaikan. Ini tertulis dalam Roma 12 ayat 21. Berisi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lalu pada ayat yang kedua, yakni dalam Filipi 4 ayat 5, tulis, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Lalu yang ketujuh tentang kesetiaan. Ini terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berisi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lalu yang kedua terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 10b, tertulis, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lalu buah roh yang ke-8 ialah lemah lembutan. Ini terdapat dari Matius 11 ayat 29. Berisi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lalu ayat yang kedua, yakni dari Matius 5 ayat 5 berisi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Buah roh yang terakhir, yakni yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Ini terdapat dari dua ayat. Yang pertama, Amsal 6 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Lalu dalam Titus 2 ayat 6 berbunyi, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ke-8, ke-6 maksud saya, tentang visi hidup. Visi hidup itu pertama tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hal yang dapat kita ambil dari ayat ini yang pertama, jangan berfokus pada duniawi, karena hari-hari yang kita lewati ini jahat. Karena hari-hari ini mengalihkan pandangan dan tujuan kita. Selanjutnya dalam Yakobus 4 ayat 14b, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Intinya, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Lalu tujuan hidup manusia. Yang pertama, kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Yang kedua, kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Yang ketiga, kita diciptakan untuk menyerupai Kristus. Yang keempat, kita didesain untuk melayani Allah. Yang kelima, kita dibuat untuk sebuah misi. Dan pada akhirnya, hanya Allah saja yang mampu memutuskan bahwa hidup kita sudah sesuai dengan tujuan. Lalu 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sebab kepada seorang roh
memberikan. Yang pertama, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, Roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, Roh memberikan roh yang sama, memberikan iman. Yang keempat, Roh memberikan karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Yang keenam, Roh memberikan karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh, Roh memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Yang kedelapan, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Yang terakhir, Roh memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Selanjutnya, visi hidup. Apa itu visi hidup? Visi hidup adalah tujuan hidup semua orang. Visi hidup adalah mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup, di mana tujuan hidup seseorang itu sama, namun memiliki visi yang berbeda. Lalu apa sih visi hidup itu? Yang pertama, peran khusus apa yang akan dilakukan, baik dalam profesi maupun dalam pelayanan. Nah, ini harus terdapat dalam visi hidup. Lalu apalagi yang harus terdapat dalam visi hidup? Dalam visi hidup harus dijabarkan dan dituliskan dalam bentuk statement yang tajam, jelas, padat, dan lugas. Lalu di dalam visi hidup harus terdapat rumusan visi yang merupakan pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup. Lalu dalam visi hidup harus terdapat falsafah hidup dan jati diri seseorang yang dapat tergambar melalui visi hidup. Lalu selanjutnya, apa yang harus ada dalam visi hidup? Yang harus ada dalam visi hidup yang pertama, harus dimiliki. Visi hidup harus dipelihara. Visi hidup harus senantiasa segar. Visi hidup juga harus realistis. Lalu mengapa visi hidup itu penting? Karena yang pertama, visi hidup mendorong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan. Lalu visi hidup akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Lalu visi itu dapat menolong kelak dalam apa saja? Yang pertama dalam kesaksian hidup dan integritas. Yang kedua dalam semangat dan kegigihan bekerja. Yang ketiga, visi hidup akan menolong dalam sikap yang penuh kasih dan tidak egois. Lalu visi hidup juga dapat menolong dalam kemampuan bekerja sama dalam tim. Visi hidup dapat menolong dalam sikap dan pandangan akan uang. Lalu yang terakhir, visi hidup dapat menolong kita dalam menghindari sikap instan, di mana sikap instan ini adalah sikap-sikap yang sering yang menginginkan serba cepat. Lalu hal penting dalam menentukan visi yaitu passion. Nah, di sini terdapat prinsip utamanya tertulis dalam Kolose 1 ayat 16. Pada ayat ini kita dijelaskan bahwa kita sebagai manusia diciptakan dan dibuat oleh Tuhan, dan Tuhan juga berharap kepada kita. Lalu yang kedua, dengan talenta yang kita miliki, kita harus berpikir bagaimana caranya agar kita mengajar dan Tuhan akan menyertai kita hingga akhir zaman. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan visi hidup? Yang pertama dengan berdoa. Yang kedua melalui minat atau passion. Yang ketiga, cara kita menentukan visi hidup melalui talenta. Dan ini sangat penting. Lalu dalam menentukan visi hidup juga diperlukan pendapat orang lain dan diperlukan hati yang damai. Lalu komitmen. Ini terdapat dalam Roma 12 ayat 11. Berisi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di sini kita disuruh untuk terus semangat untuk melayani Tuhan.
Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-7 tentang amanat agung. Di sini saya sudah merangkum beberapa. Yang pertama, dalam amanat agung ini terdapat upah dosa. Apa sih upah dosa? Dalam Roma 6 ayat 23a tertulis bahwa sebab upah dosa ialah maut. Lalu satu-satunya jalan agar kita selamat dari dosa ialah dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lalu, jangan sia-siakan karunia Allah. Ini terdapat dari 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Lalu dalam Matius 28 ayat 19-20 tertulis, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ini merupakan amanat langsung dari Tuhan untuk kita sebagai manusia. Kita harus memenuhi ini dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan materi terakhir yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada semua penonton. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, dan karena ini rumah saya di pinggir jalan jadi sedikit berisik, terdapat suara motor dan mobil yang berlalu lalang. Mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya tentang materi intisari agama, mulai dari setelah UTS sampai selesai. Jadi ini merupakan penilaian UAS. Terima kasih. Shalom.